Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, Herodes menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di dalam penjara berhubung dengan peristiwa Herodias. Yakni karena Herodes telah memperisteri Herodias, istri Filipus, saudaranya. Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena kata-kata itu Herodias menaruh dendam kepada Yohanes dan bermaksud membunuh dia, tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan terhadap Yohanes. Karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi setiap kali mendengar Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias, yakni ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesar, para perwira dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu, putri Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes serta tamu-tamunya. Maka Raja Herodes berkata kepada gadis itu, "Mintalah daripadaku, apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu Herodes bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun itu setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan kepada ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawab ibunya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau memberikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam." Maka sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kubur. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari dan adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita memperingati wafatnya atau kemartiran Santo Yohanes Pembaptis. Dari kisah kemartiran Yohanes Pembaptis, kita ditunjukkan bahwa kebenaran harus disampaikan tanpa memandang siapa yang akan kita tegur, tanpa memandang status duniawi, kekayaan, dan lain-lain. Menyampaikan kebenaran memang mendatangkan banyak resiko. Kalau kita lihat beberapa berita yang viral, orang meninggal, dibunuh, kemudian beberapa direpresi, ditekan karena mau menyampaikan kebenaran. Dan memang menyampaikan kebenaran
itu mendatangkan banyak resiko. Mungkin kehilangan dalam tanda kutip teman. Mengapa saya beri tanda kutip? Karena kalau teman sejati, kalau diingatkan pastilah akan menerima. Tapi kalau teman yang ya teman-teman saja, ketika kita ingatkan yang benar, dia sakit hati. Mungkin juga ketika menyampaikan kebenaran, berpegang pada kebenaran, kita akan kehilangan kesempatan untuk memperoleh untung sebanyak-banyaknya. Atau juga bahkan akhirnya memperoleh kemartiran, kehilangan nyawa. Apalagi kalau sudah berkaitan dengan ya harta duniawi, kecurangan, itu membuat orang yang terbiasa jahat merasa terusik. Dan itulah yang terjadi pada diri para martir, siapapun itu, Santo Santa, Santo Yohanes, dan juga para nabi. Dan meskipun banyak resiko, tetapi kebenaran layak untuk kita perjuangkan. Mengapa? Dalam bacaan pertama, Allah melalui Nabi Yeremia meyakinkan, tetaplah setia dalam kebenaran, dalam keyakinan akan aku. Karena kamu benar, karena kamu yakin, mereka atau banyak orang akan memerangi kamu, tetapi mereka tidak akan mengalahkan engkau, sebab engkau aku sertai. Ini adalah keyakinan yang harus kita pegang dalam usaha kita untuk menyampaikan kebenaran. Dan dalam perjanjian baru, kebenaran itu kemudian berwujud dan lahir hidup dalam diri Allah yang menjadi manusia, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus, sabdanya dan hidupnya haruslah menjadi patokan kebenaran yang perlu, wajib, harus kita wartakan tanpa pilih-pilih. Kalau bos saya yang melakukan ketidakbenaran, saya diam saja. Tetapi ketika orang yang di bawah saya melakukan ketidakbenaran, kita menunjukkan kebenaran lebih daripada yang seharusnya kita sampaikan. Dan yang kedua, tanpa khawatir, karena Allah pasti menjamin hidup orang yang benar. Semoga perayaan kemartiran Santo Yohanes Pembaptis membuat kita senantiasa menyerukan kebenaran dimanapun kita berada. Apapun tantangan dan resikonya, yakinlah bahwa Tuhan akan selalu membela kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.